Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Air Impact Firebird. Di video kali ini saya mau rakit Air Impact. Khususnya kita di sini untuk merek Firebird di tipe 1461 teman-teman, yang bodinya yang composite atau plastik. Dan kalaupun teman-teman juga punya Air Impact yang punya model yang sama ataupun sekalipun tipe yang sama tapi modelnya sama, jadi saya pastikan teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah seperti ini untuk bongkar pasangnya ataupun pemasangannya teman-teman ya. Di sini saya udah bongkar semua, udah saya bersihkan, dan sekarang tinggal tahap pemasangan aja teman-teman. Jadi seperti biasa, kita langsung aja ke tutorialnya ya. Jadi ini langsung pemasangan, dan ini pemasangannya sedikit berbeda teman-teman dari tipe-tipe ukuran setengah in yang lainnya. Kalau setengah in yang lain dia model yang besi, yang sistem masukin rotor sama ininya tuh silinder itu berbarengan langsung masuk ke bodi. Tapi ini agak sedikit berbeda ya. Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa simak aja videonya. Oke, langsung aja teman-teman. Yang pertama seperti biasa juga tetap kita rakit dulu bagian belakang ya. Pastikan dulu ini muter teman-teman ya, muter lancar teman-teman. Saya tekankan lagi, ini pastikan dulu muter lancar antara rotor dengan ini namanya rear end plate. Jadi kalau dari awalnya aja ini udah macet atau udah nggak lancar, udah saya pastikan kalau nanti teman-teman air impactnya bakal ngempos, bakal keluar angin doang, bakal nggak ada tenaga teman-teman, nggak akan muter ya. Jadi vitalnya itu di sini ya. Ini paling fatal teman-teman. Kalau ini nggak bisa muter lancar, sama aja bohong, impactnya nggak bakal muter. Mau pakai angin kompresor segede apapun tetap percuma. Oke, seperti ini. Nah, sekarang langkahnya kita pinggirin dulu. Oke. Nah, langsung kita pasang rotor blade. Ada 6 keping seperti biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah masuk. Ada 6 rotor blade. Menyusul kita pasangkan silinder. Oke. Nah, triknya teman-teman, biar antara posisi lubangnya ini, lubang silinder ini, lubang rear end plate ini ke silindernya sesuai, saya sih triknya saya sarankan pasangin dulu sambil dimasukin ya, atau bisa dari atas juga. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kalau ini udah pas baru kita dorong. Set. Nah, ini memang sedikit ditekan teman-teman. Pinggir silindernya kiri kanan kita tekan sedikit. Nah, ini belum ngepas ya teman-teman ya. Oke, kita coba. Nah, sampai dia rata teman-teman. Antara rotor sama silinder ini rata ya. Oke, jadi itu adalah ukurannya. Oke. Kemudian teman-teman udah terpasang begini, saya sarankan lagi diputar lagi. Apakah rotor ini udah putar dengan lancar? Ya, karena kenapa? Bisa saja nanti silinder ini ngejepit si rotor ini, jadi nggak bisa muter. Itu perlu diperhatikan ya. Jadi ini trik-trik agar pemasangannya itu tidak mengunci si rotornya. Jadi menghindari masalah ngempos. Karena ngempos itu hampir semua komplainan yang saya terima itu teman-teman, hampir permasalahannya ngempos semua ya. Oke, kemudian ini ada lubang pin juga teman-teman, diperhatikan ini ada lubang pin juga. Jadi harus posisinya juga masuk ya ke sini, ke pin ini. Nah, oke. Kita langsung pasang aja, feeling aja.
Kalau udah emang selalu kita butuh tekanan. Nah, sampai bunyi stack. Nah, kita coba lagi, kita putar lagi teman-teman. Udah aman belum nih? Nah, muter kan? Oke, langkah selanjutnya teman-teman, kita perhatikan lubang silinder ini. Kita langsung pasang ke housing. Lubang silinder ini teman-teman menghadap di dalam saluran angin ke sini ya. Hadap ke sini. Silinder ini berarti begini. Apps begini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, langsung kita pasang. Jadi ini rotor housing set. Ini rotornya ini, rotor setnya ini, rotor assembly ini kita balik menghadap ke bawah. Kemudian ini kita balik ke bawah juga. Jadi kita masukin. Oke. Jadi yang perlu saya tekankan adalah silinder ini menghadap ke dalam sini ya. Menghadap ke dalam. Sap. Oke. Next. Langsung kita pasang rear covernya teman-teman. Sebelumnya kita pasang dulu rear gasketnya. Udah pasang rear gasket, langsung plug rear cover. Oke. Nah, ini kan lubangnya udah ketemu nih, tembus kan? Itu lubang bautnya. Langsung kita kunci teman-teman. Biar posisinya enggak lari, biar posisinya enggak berpindah. Langsung kita kunci dengan baut L yang panjang ya, ada 4 biji. Kemudian kita balik. Untuk pemasangan bagian belakang udah selesai. Sekarang kita pindah ke tahap pemasangan bagian depan. Oke, seperti biasa, yang area depan adalah area yang wajib kena gemuk ya, atau grease. Yang pertama, hammer cage-nya ini kita olesin dulu pakai gemuk. Seperti biasa saya tekankan lagi, untuk takaran atau standar grease yang saya pakai adalah merek Rotary. Nggak apa-apa saya sebut merek. Nomornya itu sih nomor 3 nih. Untuk ball bearing ya, untuk bearing biasa dipakai untuk bearing. Oke. Jadi teman-teman yang mau pakai tipe ini juga, ini sangat recommended. Oke. Ini saya oleskan semua. Dioleskan teman-teman. Oke. Setelah itu kita pasangkan hammer. Sip. Kita pasang hammer. Dan masih ingat ya, untuk pemasangan hammer jangan sampai ada yang terbalik lagi teman-teman. Nanti saya contohin, saya pasang dulu, saya olesin gemuk dulu. Oke, jadi ini kan namanya twin hammer. Twin hammer ini kan 2. Ini modelnya sama. Kalau diikutin posisi yang sama begini dia modelnya. Jadi untuk pemasangan twin hammer ini dibalik teman-temannya, satu arah berbalik. Jadi satu sama lain itu nggak searah, saling berhadapan. Jadi yang satu menghadap ke sini, yang satunya lagi menghadap ke sisi lain. Seperti itu. Baru kita masukin. Jadi di sini nggak ada tolak ukur. Oh, yang atas harus menghadap ke kita. Kalau yang bawah harus menghadap ke depan kita gitu ya. Nggak. Jadi kita bebas, yang penting posisinya berlawanan. Seperti itu. Lanjut. Kita pasangkan lock pinnya, pin hammernya, kita kunci. Setelah itu bagian anvil. Oke teman-teman, untuk pemberitahuan aja, anvil yang kayak begini sebenarnya udah nggak layak pakai teman-temannya. Dan di sini saya nggak ganti karena belum ada ACC dari pihak customer juga. Karena anvil model begini otomatis kalau dipasangkan mata sok udah nggak ini lagi ya, udah nggak menggigit lagi ya, bakal copot terus mata soknya ya. Ini udah bundar
ya, jadi untuk seginya itu nggak dapet lagi ya. Jadi nggak apa-apa, kita pasang aja sesuai permintaan customernya aja. Mungkin customernya udah beradaptasi dengan posisi anvil kayak begini. Cuma saran saya aja, kalau udah begini ini udah harus ganti sih. Oke, langsung kita pasang lagi. Oke, nextnya kita pasang front gasket. Front gasket yang ada model begini, ini menghadap ke depan ya. Oke, setelah kita pasang front gasketnya, baru kita pasangkan hammer tadi yang udah kita rakit. Seperti itu teman-teman. Sangat gampang dan sangat simpel ya. Kalau teman-teman udah terbiasa bongkar, lama-kelamaan pasti mahir. Dan yang terakhir adalah kita oleskan. Kita oleskan area hammer case-nya teman-teman. Jangan terlalu tebal, secukupnya aja teman-teman. Jangan terlalu pelit juga, dan jangan juga terlalu kebanyakan ya, karena kalau kebanyakan itu akan membuat putaran itu jadi lambat teman-teman, karena berat. Jadi putaran impactnya itu jadi lambat. Langsung kita pasangkan aja. Oke, cukup gampang. Sekarang untuk pemasangan bautnya, karena bautnya kan di belakang, jadi langsung kita balik lagi teman-teman. Kita angkat, kita balik, dan kita kunci menggunakan L bintang, karena di sini dia bautnya baut bintang ya. Baut L bintang ukuran 5 mili. Oke, kunci berlawanan dulu, jangan dikencangin dulu, yang penting kena dulu aja ya. Kunci silang aja dulu biar posisinya dapet, baru pindah lagi. Kalau semuanya udah terkunci, udah dratnya itu udah kena sampai ke hammer case depan, baru kita kencangin teman-teman. Oke, jadi ini untuk pemasangannya cukup gampang sih ya. Untuk bongkar pasang, kalau sekedar cuma dibersihin, saya anjurkan ke teman-teman kalau mau maintenance air impact itu sebenarnya amannya itu 3 bulan atau maksimal 6 bulan sekali teman-teman. Teman-teman bisa bongkar, bersihin ya kan, nggak perlu, bukan dalam arti kan kita bongkar impact itu mesti ada kerusakan pada spare part teman-teman. Justru dengan kita sering atau rutin maintenance, otomatis impact kita itu akan awet teman-teman, karena di sana jarang kotor, kemudian spare part juga nggak gampang haus karena kita kasih gemuk terus ya, kita grease terus, kita lumasin, otomatis spare partnya akan lebih awet harusnya ya. Oke teman-teman, dan setelah kita pasang semua, jangan lupa, selalu saya tekankan, kita puterin lagi nih, karena kalau udah kita putar, misalnya ya udah kita kunci, udah selesai semua nih, kita kunci, tapi pas kita putar keras udah mati, teman-teman nggak perlu ngetes lagi, itu udah saya jamin, udah pasti nggak bakal muter teman-teman ya. Jadi permasalahannya di mana? Otomatis permasalahannya ada di masalah rotor sama front end plate tadi, mungkin terlalu renggang jaraknya atau terlalu rapat sehingga putarannya nggak lancar. Oke, dan yang terakhir tadi kita pasang ini ya, bagian jalur anginnya teman-teman, kita kunci. Oke, jadi pemasangannya itu kurang lebih 15 menit selesai sih ya harusnya. Langsung kita tes apakah ini sudah benar apa belum. Oke teman-teman,
tes ya, nyala apa enggak nih? Oke teman-teman, untuk tutorial cara pemasangannya saya rasa cukup sekian aja sampai di sini. Dan buat teman-teman yang masih belum paham, masih ada yang belum mengerti, mohon silakan ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya respon kok, dan akan saya jawab pertanyaan teman-teman. Dan yang ada pertanyaan-pertanyaan lain atau mau request video, boleh langsung dicantumkan aja di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih atas waktu untuk menontonnya, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.